Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Nah, sistem reproduksi pada wanita ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu yaitu genitalia. Genitalia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama genitalia eksternal, yaitu yang ini. Kemudian yang kedua itu yaitu genitalia internal seperti ini. Kemudian kita akan membahas yang pertama yaitu genitalia eksternal. Nah, ini bisa dilihat gambarnya seperti ini. Genitalia eksternal ini yaitu alat reproduksi pada wanita yang dilihat dari luar. Yang pertama itu ada mons pubis yang ini, kemudian ada klitoris yang ini, kemudian ada uretra, kemudian ada vagina, kemudian ada hymens, kemudian di sini ada labia mayor ini yang menebal, kemudian yang ini ada labia minor. Kemudian perbatasan antara lubang vagina dengan lubang anus disebut dengan perineum. Kemudian genitalia eksternal ini memiliki dua kelenjar. Yang pertama kelenjar Bartholin yaitu berada di sisi-sisi vagina yang ini. Berada di sisi-sisi lubang vagina ini berfungsi untuk melumasi vagina. Kemudian di sini yang kedua itu yaitu kelenjar skin. Kelenjar skin itu berada di samping uretra. Fungsinya untuk menghasilkan selaput lendir. Kemudian di sini ada genitalia internal yaitu alat reproduksi pada wanita yang berada di dalam. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Nah, genitalia internal ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada uterus, yang ini uterus. Uterus ini bisa disebut dengan rahim. Nah, di dalam uterus ini terdapat endometrium. Endometrium ini fungsinya untuk tempat menempelnya janin. Kemudian di sini ada ovarium. Ovarium yaitu tempat pembentukan sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan progesteron. Kemudian di sini ada fimbre. Ini bisa dilihat yang ini. Fimbre ini yaitu fungsinya untuk menangkap sel telur dari permukaan ovarium ke infundibulum selama masa ovulasi. Kemudian di sini ada ampula yang ini yang menebal. Ini disebut dengan ampula yaitu tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma. Kemudian dibawa oleh tuba Fallopi menuju ke uterus yang ini. Kemudian di sini ada serviks. Kemudian di sini ada vagina yaitu fungsinya untuk jalan lahirnya bayi. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang panggul. Nah, secara fungsional pelvis itu dibagi menjadi dua. Ada pelvis mayor yang ini di atas linea terminalis dan pelvis minor di bawah linea terminalis. Kemudian pelvis dibagi menjadi 4 tulang. Yang pertama 2 tulang os coxae, kemudian 1 tulang sacrum yang ini, kemudian 1 tulang os coccygis. Os coxae dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama os ilium yang ini, kemudian os ischium yang ini, kemudian os pubis yang ini.
Os ilium dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama crista iliaca ini, kemudian spina iliaca anterior superior, kemudian yang ini spina iliaca anterior inferior, kemudian yang ini spina iliaca posterior superior, dan yang ini spina iliaca posterior inferior, dan linea terminalis yang ini. Kemudian kita ke os ischium. Os ischium itu yang pertama tuber ischiadica yang ini, kemudian spina ischiadica ini yang menonjol, kemudian incisura ischiadica mayor, yang ini incisura ischiadica minor, kemudian di sini ada acetabulum, dan yang ini foramen obturator. Kemudian kita ke bagian os pubis. Nah, os pubis ini yang pertama simplicis pubis yang ini, kemudian ramus superior pubis yang ini, kemudian yang ini ramus inferior pubis, dan arcus pubis yang ini. Kemudian kita ke os sacrum. Nah, os sacrum ini yang pertama yang ini os sacrum. Yang ini os sacrum. Yang pertama promontorium, yang ini yang menonjol. Kemudian yang berlubang-belubang ini disebut dengan foramen sacralis. Dan yang ini articulatio sacralis ini. Kemudian kita ke os coccygeus. Nah, os coccygeus ini terdiri dari 3-4 ruas tulang sejajar dan fleksinya memanjang sampai 1-2 cm. Kemudian kita ke ligamen. Nah, di sini yang pertama ligamen iliolumbale yang ini, kemudian yang ini ligamen sacro iliaca, kemudian yang ini ligamen inguinale, kemudian yang ini ligamen longitudinale, kemudian yang ini ligamen sacrospinale, kemudian yang ini ligamen sacrotuberale, dan ini ligamen pubicum. Kemudian kita ke sendi atau articulatio. Nah, di sini yang pertama dua articulatio sacroiliaca yang ini yang menghubungkan antara tulang sakrum dengan tulang ilium. Kemudian yang kedua yaitu articulatio sacrococcygeus yang menghubungkan antara tulang sakrum dengan tulang coccygeus. Kemudian yang ketiga yaitu articulatio simplicis pubis yang menghubungkan antara pubis pubis dextra dengan sinistra. Selanjutnya saya akan membahas tentang muskulus yang ada di panggul. Nah, muskulus ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, musculus bulbosponghiosus yang ini yang melingkari vagina. Kemudian yang ini musculus ischiocavernosus, kemudian yang ini musculus gracilis, kemudian yang ini perbatasan antara vagina dengan anus atau rectum disebut musculus transversus perine superficialis, kemudian yang ini musculus sphincter ani externus yang melingkari anus, kemudian yang ini disebut dengan musculus levator ani, kemudian yang ini musculus gluteus maximus. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk panggul. Nah, bentuk-bentuk panggul di sini ada 4 seperti ini. Yang pertama yaitu panggul ginekoid.
seperti ini. Panggul ginekoid, panggul yang paling ideal, diameter anteroposterior sama dengan diameter transversa bulat. Jenis ini ditemukan pada 45% wanita. Kemudian yang ini kedua yaitu panggul android, yaitu bentuk pintu atas panggul hampir segitiga, umumnya pada panggul pria. Panjang diameter transversa dekat dengan sakrum, seperti ini, dekat dengan sakrum. Pada wanita ditemukan 15%. Kemudian yang ketiga yaitu panggul antropoid, yaitu bentuk pintu atas panggul agak lonjong, seperti ini, seperti telur. Panjang diameter anteroposterior lebih besar daripada diameter transversa. Jenis ini ditemukan 35% pada wanita. Nah, yang terakhir yaitu yang ini, panggul platypeloid, merupakan panggul pica. Diameter transversa lebih besar daripada diameter anteroposterior, menyempit arah muka belakang. Jenis ini ditemukan pada 5% wanita. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran panggul luar menggunakan jangka panggul. Nah, yang pertama ini disebut dengan distansia spinarum, jarak antara spina iliaca anterior superior dextra dengan sinistra. Ukuran normalnya itu yaitu 23 sampai 26 cm. Kemudian yang kedua yaitu yang ini, distansia cristarum, jarak antara crista iliaca dextra dengan sinistra. Ukuran normalnya itu yaitu 26 sampai 29 cm. Kemudian yang ketiga ini yaitu conjugata eksternal, yaitu jarak antara simfisis pubis dengan lumbal kelima. Ukuran normalnya itu 18 sampai 20 cm. Kemudian yang keempat itu yaitu pengukuran lingkar panggul menggunakan Matlin. Dimulai dari tepi atas simfisis pubis menuju ke spina iliaca anterior superior dextra, kemudian ke lumbal kelima, kembali lagi ke spina iliaca anterior superior sinistra, kemudian kembali lagi ke tepi atas simfisis pubis. Nah, ukuran normalnya ini yaitu 80 sampai 90 cm.